بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai hikmah 34 ya. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Seperti biasa, hikmah itu kemarin sudah masuk atau belajar berapa hal yang di dalam hikmah ini atau berapa pelajaran di dalam hikmah ini. Yang pertama kita sudah belajar badan manusia itu atau fisiknya ada yang fisik yang kita lihat, daging, darah, tulang yang di depan mata kita. Ada ruh, ya, dua-duanya punya sifat yang kotor sama bagus, bukan semuanya kotor-kotor, ya. Tapi eh, di minggu kemarin kita bahas tentang akhlak hayawan. Yang pertama itu sebab mungkin kita bilang ini tidak cocok hamba Allah Ta'ala, tapi ada sifat seperti sifat hayawan. Itu bentruk. Ini pertama, karena setiap orang pasti punya sifat hayawan. Apa itu sifat hayawan? Yang kita kemarin bilang syahwat, al-batn, syahwatul farji, wa ma yatba'uhuma min hubbud dunya, sudah jelasin. Yang kedua, takhalluquhu bi akhlaqis syayatin. Itu setiap orang di dalamnya bisa ambil sifat syaitan. Yang kita kemarin sudah jelasin, kal kibr wal hasad wal hiqd wal ghadab wa ila akhirnya. Berhenti kita berhenti di فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم. Ini setelah kita belajar sifat hayawan yang biasa setiap orang ada sifat tersebut, kalau dia keluar atau mungkin kita bilang bersihin hatinya atau dari sifat tersebut, bisa masuk atau bisa dapat akhlak yang gantian akhlak kemarin. Kemarin bilang al-bahaim, akhlakul bahaim, akhlak hayawan itu. Akhlak hayawan itu apa kemarin kita bilang? Al-kib, apa itu kemarin? Al-syahwah, syahwatul batni, syahwatul batni wal farji. Ya, cari makan tidak perhatian, cari mungkin naudzubillah syahwatul farji, zina sama berikutnya yang haram. Itu kalau dia keluarin sifat ini pasti masuk atau pasti dapat sifat yang bagus. Apa itu sifat yang bagus? Zuhdi. Zuhd. Zuhd itu dia walau punya harta, punya dia kaya, tapi di dalam hatinya tidak fikir dengan yang dapat harta atau kekayaan atau kaya. Yang kedua al-wara'. Itu kalau dia keluarin sifat syahwat al-mal, syahwatul akl, syahwatul ta'am, al-wara. Jadi dia perhatian sama makannya. Dari mana? Sebelum dia mau makan, dia perhatian. Ini dari mana? Siapa yang jual? Jalannya mana? Siapa yang bikin? Ini halal atau tidak? Walau di sini ada logo halal, tapi kadang-kadang Allahu a'lam di Indonesia ini halal benar 100% atau tidak.
Kemarin cari apa itu? Minum obat kumur-kumur itu, bersihin mulut. Jual di Indomaret. Tulis halal. Tapi waktu baca, dia dari apa? Tulis dari kohol. Jadi bagaimana? Halal dari kohol. Logo halal ada. Saya beli karena tulis halal. Itu obat kumur-kumur ada berapa warna namanya apa lupa saya. Eh, Tulisannya halal tapi waktu baca ada ada alkohol. Berarti bukan seluruh logo halal itu jadi halal benar. Ini harus kita perhatian. Itu namanya wara. Ada berapa hukum syar'i yang kita bilang, ada ulama yang bilang boleh, tapi paling banyak bilang tidak. Itu kalau dia tinggal hukum tersebut atau masalah tersebut karena ada ulama yang bilang tidak boleh, berarti ini namanya wara. Itu namanya wara. Yang ke apa namanya ini? Seperti mungkin kita bilang dijual beli, ada berapa hal yang macamnya seperti itu. Ini yang namanya wara. Karena tadi dia keluar dari sifat hayawan. Hayawan itu tidak perhatian. Enggak ada hayawan seperti onta atau kuda. Waktu makan dia bilang ini makan halal atau haram. Ini benar atau tidak. Ini salah atau tidak. Enggak ini. Kalau dia keluar dari sifat tersebut, jadi masuk di hatinya sifatul az-zuhdi wal wara. Wal qana'ah. Al-qana'ah rasa cukup. Ya, itu sifat hayawan kita sudah tahu atau sudah lihat kambing, sapi, waktu makan terus lanjut makan terus sampai kasih aja. Manusia kalau dia keluar dari sifat seperti itu selalu makan, selalu kalau dia pingin ini beli, pingin ini pergi, pingin ini itu sifat hayawan. Kalau dia keluarin sifat ini pasti masuk al-qanaah. Al-qanaah itu mungkin kalau tidak salah rasa syukur. Dan al-iffah. Al-iffah itu berlawan kalau dia pergi zina. Jadi dia perhatian sama diri sendiri. Ini tidak boleh, ini haram. Jadi cari cara yang biar tidak ikut hal-hal yang mungkin bilang syahwatul farji. Ya. Wa al-ghina billah. Al-ghina billah. Ya, karena tadi kita belajar di sifatul hayawan apa itu? Hubbud dunia. Hubbud dunia. Kalau keluarin hubbud dunia jadi kamu kapa? Bagaimana cara kayamu itu kamu lihat semuanya di tangan Allah Ta'ala. Eh, ini syekh jadi panjang. Wal unsu bihi. Ini syekh kaya jadi panjang ini sifat sifat hayawan ada berlawannya sifat apa itu tadi bilang sifatul الروحانيين الروحانيين maksudnya ahli qurbi dari Allah Ta'ala atau dekat kepada Allah Ta'ala. Terus وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين. Apa tadi akhlak الشياطين? الكبر والحسد والحقد والغضب والحدة والقلق والبطر itu minggu kemarin kita belajar. ما هي أخلاق الشياطين؟ أخلاق الشياطين وإذا تخلق بأخلاق الشياطين وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين. Ini berlawan kemarin. ما هي أخلاق الشياطين؟ الكبر. Lawannya apa itu? Tawadhu. Rasa sombong itu. Berlawannya atau lawan rasa sombong itu apa? At-tawadhu. Kat-tawadhu. Ya. ما هي أخلاق الشياطين tadi? Coba lihat di sini. Al-hasad. Akhlak syaitan itu hasad, iri ya kan? Lawannya apa itu?
eh, salamatus sadri. Salamatus sadri. Itu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu salamatus sadri? Seperti kerendahan hati, dada yang sehat juga. Di sini dada yang sehat, tapi terjemahnya salah. Itu salamatus sadri berarti suka setiap orang. Tidak benci, juga tidak hasud. Kalau dapat nikmat atau karunia dari Allah Ta'ala, dia senang. Tapi orang yang sakit atau yang ada rasa iri itu atau hasud, itu dia kalau dapat nikmat kepada fulan, dia tidak mau. Ini yang namanya hasud. Tapi sekarang dia keluarin, kalau keluarin penyakit tersebut, hasud atau iri itu, mungkin masuk salamatus sadri. Jadi dia suka seluruh setiap orang atau setiap manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wal hiqd, al hiqd, wal hilm, al hilm. Al hilm itu kalau kalau ada yang ganggu dia maafin langsung sudah. Itu namanya al hilm, halim. Dari nama Allah Ta'ala juga. Wassakinah. As-sakinah itu lawan apa? Al-ghadab. Kalau marah, lawannya apa? Tenang. Kalau ada yang kasih sesuatu atau melakukan hal yang eh, seharus dia marah, dia tenang. Itu namanya sakinah. As-sakinah. Ini kapan kalau dia keluarin penyakit tersebut yang kita sebut sifatnya, terus dapat sifat yang bagus. Ini susah. Kita baca di sini mudah. Tapi kalau melakukan harus sedikit demi sedikit sampai dapat ini sifat yang bagus. Sekarang mungkin tidak bisa dalam satu hari, dalam satu minggu, satu bulan, 2 bulan, enggak. Ini harus sungguh-sungguh bertahunan sampai keluarin. Tidak ada yang bisa tidak marah sama sekali ini. Kalau mereka salah, dia diam, tenang, enggak. Tapi bisa atur sedikit, sedikit, sedikit. Ya. Qala wal hidda apa itu? Warrazana. Ar-razana itu berlawan hiddah. Apa itu hiddah? Hiddah kalau ada sesuatu langsung bang, keluarin yang dia lihat ini salah. Ar-razana ini fikir dulu. Kalau saya bicara sama beliau, dia terima atau tidak. Ini kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa ini? Kenapa itu? Cara yang bagus. Apa itu yang namanya razana? Sebelum melakukan sesuatu itu harus fikir dulu. Ini benar atau tidak. Ya, kenapa? Karena kalau ada sifat di setiap orang, ada sifat tersebut, bisa atur dalam cara yang benar. Kadang-kadang ini seperti kita lihat hal yang kurang pas, saya lihat ini haram, ini tidak boleh. Jadi marah atau mungkin bilang apa namanya ini mau perbaiki salah tersebut. Tapi masalahnya lebih dari yang salah orangnya. Juga apa namanya ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-razana yang namanya apa itu sallallahu alaihi wasallam makana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Ada yang melakukan hal mungkin kita bilang salah atau mungkin haram. Haram itu seharus kita bantu cepat. Tapi melakukan hal yang kurang pas mungkin bisa, tapi dalam cara yang baik. I'mur bil ma'ruf bil ma'ruf. Namanya al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf ya, amr itu suruh tapi dengan cara yang baik. Wah, ini seharus ini ya walau Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran sama Sayyidina Musa, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun. Kenapa? Karena dia orang jahat. Terus kenapa? Membunuh Fir'aun
Bukul Fir'aun. Enggak. Faqula lahu qawlan layyina. Kasih kata-kata yang lembut. Sama siapa? Ini sama Fir'aun. Fir'aun yang bilang aku Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Kenapa qawlan layyina? Ini Fir'aun. Juga yang berlawannya ini Musa, bukan orang biasa. Mungkin kalau kita bilang orang biasa karena tidak kuat. Enggak. Ini Musa. Siapa yang suruh? Allah Ta'ala menyuruh Sayyidina Musa pergi ke Fir'aun. Sama saudaramu. Dua nabi. Dua nabi. Musa sama saudaranya. Tapi juga Allah Ta'ala suruh cara sampaikan itu. Cara yang lembut, yang baik. Itu yang namanya ar-razana. Harus razin. Faqula lahu qawlan layyinan. Apalagi kita sama saudara, kita sama orang yang muslim, kita sama anak, sama keluarga, harus dalam cara yang baik, harus dalam kata yang baik. Itu biar mereka terima. Kalau kamu keras dengan nasihat, pasti mereka tidak terima. Walau dia rasa salah, tapi karena caranya salah, jadi dia tidak terima. Dari mana ini? Dari Al-Quran. Kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Mungkin dia bisa terima mau'izah itu. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Jadi apa? Harus ada razanah. Razanah. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Tapi mudah-mudahan dari jelasnya sudah faham. Wat tama'ninah. Was-suhulah wal-liyunah. Ini semuanya sifatnya sama. Lembut, lunak, sama siapapun. Itu kapan? Kalau keluarin keras. Yang kemarin kita bilang sifat apa itu tadi? Sifatus syaitan. Sifatus syaitan. Keras, galak. Ini sifat syaitan. Keluarin ini, kalau keluarin masuk sifat yang lembut, lunak, macamnya juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wal khumul. Al-khumul itu eh, dia ahli ibadah tapi enggak mau semuanya suka saya ahli ibadah. Dia ahli ilmi. Tidak apa bahasa Indonesia mungkin bilang bangga ya kan. Ya saya hafal Al-Quran, saya ahli qiraat, saya guru yang besar, harus belajar sama saya, yang tidak belajar sama saya itu sasat. Ini namanya apa? Eh Mungkin bilang sombong, mungkin bilang apa namanya ini mau biar mereka lihat saya ada perlawannya. Lawannya tidak perhatian. Ada yang tahu atau yang tidak tahu, ada yang bilang atau tidak bilang. Dia jadi ngajar belajar kalau dia ahli qiraat ngajar belajar di dalam cara yang baik. Tapi ini sekarang kita lihat berapa orang, berapa ulama, kadang-kadang mereka bukan ulama, mungkin bilang profesor, doktor, sudah dimanapun dia taruh lihat saya jadi profesor atau doktor. Lawannya itu yang tadi bilang al-khumul. Al-khumul. Oke. Qala wal iktifa'u bi'ilmillah. Al-iktifa' bi'ilmillah. Sudah itu semuanya dari Allah Ta'ala. Wal iktifa' bi'ilmillah. Wasyafaqah. Asyafaqah. Asyafaqah itu kasih sayang. Warahmah. Rahmah. Itu harus ada sifat. Asyafaqah itu dari apa itu bisa bilang? Mungkin bilang dari besar sama yang di bawahnya. Itu namanya syafaqah. Ar-rahmah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ar-rahmah luas, lebih luas dari asyafaqah. Asyafaqah seperti ayah sama anaknya. Itu namanya kenapa ayah atau papa sama anaknya kalau dia nangis rasanya gelisah atau ini namanya syafaqah. Ar-rahmah sama orang lain, sama yang tidak dekat. Harus kita ada rasa di dalam hati kita seperti ini. Jangan kalau dekat atau kerabat sama saya baik sama dia, bantu, siap tolong, menolong orang tersebut. Tapi kalau orang lain tidak perhatian, ini enggak. Rasulullah satu hari kita sudah belajar hadis, satu hari lagi berdiri lewat jenazah. Rasulullah berdiri, nangis.
Kalau ya Rasulullah ini jenazah Yahudi. Ini jenazah orang Yahudi. Rasulullah bersabda, iya betul, ini orang Yahudi, tapi ini jiwa atau satu manusia atau satu orang. Saya tidak bisa bantu dia biar keluar dari neraka. Nah, ini namanya rahmat. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harus setiap orang ada sifat rahmat sama siapapun. Tapi taruh di tempatnya juga caranya yang kita tadi belajar, apa namanya ini harus fikir dulu gimana caranya. Wallahu a'lam. Tayyib qala wa ar-rahmah wa ta'zimul fuqara wal masakin, mengagungkan orang yang fakir dan miskin. Ya, kenapa? Karena itu di dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tabaraka wa taala radhiyallahu tabaraka wa taala anha, kalau dia mau kasih sedekah, sedekah ini mungkin bilang rupiah atau rial atau macamnya mereka dirham atau dinar, dia kasih wangi dulu, kasih wangi, bersihin, kasih wangi, taruh di orang miskin. Ya, Pak Aisyah, kenapa? Tidak perlu kasih wangi, kasih miskin aja. Dia bilang, enggak, yang terima sedekah saya Allah Ta'ala, bukan orangnya. Itu dari hadis. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus belajar, bapak-bapak atau ibu-ibu yang kadang seperti bawa mobil ya kan, bawa mobil di bertigaan ada yang bantu kita, jangan kita lembar uang atau taruh ini dari di luar sampai dia jatuh ke bawah. Enggak. Sudah kamu niat mau keluarin dari rumah, kenapa? Jangan jadikan biasa. Niatmu sedekah. Walau di pikiran kita ini fulan bukan mustahik, tapi taruh sedekah di sama orang tersebut. Berarti kalau sedekah harus caranya baik. Waktu pegang, waktu kasih dalam cara yang baik. Saya lihat kadang-kadang berapa orang di mobil atau di Grab, kalau dia kasih, kadang-kadang buka kaca itu sedikit, tapi dari belakang ini jadi jatuh. Ini kenapa? Maksud kamu apa? Kalau kalau maksud kamu menghina orang tersebut, Allah Ta'ala maha kaya dari sedekah atau dari 500 yang kamu kasih atau 1.000 atau walau 100, walau jutaan dalam merasa seperti itu kamu menghina orangnya, itu Allah Ta'ala kaya, nggak mau sedekahmu. Ya. La ilaha illallah. Jadi kita harus perhatian tentang hal seperti ini. Ta'zim al-fuqara wal masakin. Sampai mungkin mereka kasih cerita Al Hasan Al Basri atau siapa yang ada satu orang miskin datang dia minta makan seperti biasa, dia bilang ahlan wa sahlan, yang bawa dosa kita ke akhirat. Ya, selamat datang kepada orang yang membawa dosa kita ke akhirat. Maksudnya apa? Kalau kita kasih Allah Ta'ala ampuni dosa kita, berarti dia bersihin. Ini sababnya, wasilah orang tersebut. Dia miskin, saya kasih dari harta saya, tapi Allah Ta'ala kasih pahala. Mungkin karena saya sayang atau sama orang tersebut bisa jadi ahli surga. Jadi kadang-kadang kita harus perhatian dengan hal-hal yang mungkin kita lihat kecil itu. Juga kadang-kadang ada beberapa orang yang kaya, betul kaya, sahih, kasih orang miskin, tapi harus foto, harus apa bahasa Indonesia mungkin kasih tahu sama orang lain, taruh di sosial media, di sana, di sini kita kasih ini, ya ya Allah. Jadi orangnya kasihan, orangnya kasihan yang kita terima, yang kita kasih atau beri harta atau baju atau makan, jangan sampai seperti itu. Ini kenapa? Tadi karena eh, hal yang tersebut kalau kita sampai menghina orangnya yang miskin, itu tadi minggu kemarin kita belajar itu sifat syaitan. Berlawannya itu sifatul mukminin, sifatul malaikatul muqarrabin. Ya.
keluarin sifat tersebut, masuk sifat yang ahli al-qurbi atau al-malaikah atau al-mu'minin al-fuqara wal-masakin wa ahli nisbah wa jami' al-ummah. Ta'zim, mengagungkan seluruh umat Islam. Ini Muslim. Gimana mengagungkan kita di sini? Lihat kalau orang ulama. Saya lihat fulan, Masya Allah alim ya. Jadi saya mungkin bisa ganggu berapa orang dari sini sampai dapat salam atau cium tangan orang ulama tersebut. Ini bagus, betul, sahih. Saya mengagungkan ahli ilmi, betul. Tapi jangan sampai saya ganggu yang di jalan saya. Mungkin ada di yang di jalan lebih afdal dari alim tersebut. Kenapa kita tidak tahu sifat dalam bagaimana? Mungkin di depan kita dia ahli ilmi, masya Allah, bakiannya ahli ilmi, bicaranya, ceramahnya bagus. Tapi sama Allah Ta'ala siapa yang paling dekat? Mungkin orang yang awam, ahli ibadah, ahli istiqamah, ahli taqwa, ahli orang mungkin lebih afdal dari alim tersebut. Walau itu masyhur, walau itu terkenal sifat sama Allah Ta'ala atau hatinya dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha tahu bagaimana hati dua-duanya. Jadi harus kita sama seluruh umat Islam mengagungkan. Kenapa? Karena mungkin dia punya amal yang paling bagus. Ya, saya ahli Al-Quran, saya hafal Al-Quran, saya guru. Oke, bagus. Ini sifat bagus. Tapi mungkin ibadahmu kurang. Mungkin hatimu kotor. Ada berapa penyakit seperti yang tadi kita bilang, kibir, rasa sombong, hikd, dengki, iri. Ya, ada berapa sifat di hatimu. Ini orangnya bukan orang alim, tapi hatinya enggak ada sifat-sifat yang seperti tadi. Jadi lebih afdal dari kamu, walau kamu ahli ilmi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala wa ta'zimul fuqara wal karam. Dermawan, kasih. Kamu punya harta, punya rizki, rizki kamu luas, kasih. Karam itu, tapi jangan juga pilih dermawan. Dermawan sama siapa? Sama teman-teman aja, teman sekolah aja. Ada yang miskin, ada yang teman, bukan teman saya kenal keadaannya kurang, ya kasih. Itu sifat dermawan juga, jangan pilih. Sampai Rasulullah SAW juga bilang, bisa ta'amul walimah. Itu makan acara nikah, itu makan yang tidak bagus. Kenapa? Wahai Rasulullah, kenapa? Ada apa? Ya, karena biasa mereka undang yang kaya, yang miskin enggak. Kita lihat kalau ada berapa orang yang miskin hadir acara nikah. Biasa kita tidak kasih izin masuk ambil makan dari tempat makan. Mungkin kita siap-siap kasih di luar aja ya kan. Ini kenapa? Bukan dia Muslim seperti kita, bukan nafsu seperti kita. Ya, tapi cek bajunya. Kita di sini acara. Ya. Ini yang Rasulullah kasih tahu. Bi'sa ta'amu ta'amul walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrak al-fuqara. Kadang-kadang ini lihat kita bisa mengalami sendiri ya kan. Berapa acara nikah atau berapa orang kaya, biasa temannya yang datang siapa? Yang kaya. Dia undang yang di sebelahnya orang miskin atau enggak? Biasa undang-undang orang yang kaya yang eh, mungkin kita bilang derajatnya sama. Eh, Sudah. Ini hikmatullah, khalqullah seperti itu, manusia seperti itu. Tapi saya harus perhatian. Kalau saya jadi sampai seperti itu, harus perhatian sama orang miskin. Bagaimana? Atur dalam cara yang bagus, yang baik. Ya Syekh, bagaimana cara yang bagus, yang baik? Saya nggak mau orang miskin masuk sama orang kaya, jadikan dua tempat. Ya, biar biar tidak kasih alasan untuk nafsu, ya nggak ada tempat atau dari lebih afdal saya tidak kasih kesempatan kepada miskin masuk. Enggak, kalau kamu mau seperti ini jadikan acaramu seperti apa bahasa Indonesia VIP sama orang yang biasa. Kalau mau, walau saya tidak suka ini, lebih afdal satu tempat untuk semuanya, biar
biar tidak masuk di makan yang tidak bagus yang Rasulullah jelasin. Wal karam was sakha wal jud wal ikhlas. Hal ikhlas. Ini lihat kita pergi-pergi balik lagi ikhlas. Oke. Sampai ini Al-Imam Al-Ghazali al-ikhlas was-sidq, jujur, al-muraqabah, takut dari Allah Ta'ala. Rasa Allah Ta'ala melihat saya sekarang. Wa al-musyahadah wal ma'rifah. Itu semuanya sifat apa? Sifatul mu'minin. Sifatul mu'minin. Kalau keluar dari sifat syaitan bisa dapat sifat ini yang tadi bilang. Faidah takhallaqa al-abdu bihadhihi al-akhlaq. Kalau hamba Allah Ta'ala melakukan atau ikut atau dapat sifat ini atau akhlak wa tahaqqaqa biha. Dia ambil hakikatnya. Kadang-kadang kita bilang tawadhu, ahli tawadhu. Tapi ya waktu kita seperti bilang ujian muncul yang kotor. Kadang-kadang kita kasih sifat apa namanya ini tadi bilang apa bersih hati atau hatinya bersih. Tapi waktu kita datang fulan ini fulana minta maaf karena kemarin ganggu 2 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu. Bilang enggak saya insya Allah sama semuanya baik kecuali itu karena dia apa bahasa Indonesia bilang apa menyakiti hati saya. Berarti hati kamu tidak bersih. Kenapa kamu bilang saya bersih hati, tapi kecuali fulana? Ini berarti hati kamu masih ada kotor. Tadi bilang apa? Kasih sayang, lembut, sakinah, razana. Kadang-kadang i'tiqad ini contohnya yang kita setiap hari di belajar di sini. Setiap orang atau setiap ikhwah atau akhwat yang ikut kalau baca sendiri rasanya tidak ada salah, tapi di hadapan Syekh banyak salah. Saya tanya, kenapa Fulan? Ya Syekh, saya sudah berbaiki. Saya kalau baca di rumah tidak ada salah. Betul. Juga aib sifat juga aib nafsu atau sifat hawa nafsu itu sama. Kadang-kadang kamu tidak tahu. Tidak tahu saya sombong. Tidak tahu saya pilih. Tidak tahu saya apa namanya ini tidak perhatian sama miskin. Tidak tahu saya apa namanya ini kurang ikhlas. Tidak tahu saya bukan ahli jujur atau ahli sidqi. Itu tidak tahu. Sampai ada yang kasih tahu, Fulan, kamu sifat kamu gini-gini. Kadang-kadang kita tolak. Wah, enggak, saya ya oke, tapi akhirnya kalau kamu pikir sedikit ya betul, saya masih salah. Ya. لا إله إلا الله وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق قال فإذا تخلق العبد بهذه الأخلاق وتحقق بها dia jadi ahli hakikat tawadhu, ahli hakikat salamatus sadri. Hakikat benar-benar itu, jujur, bersih benar. Oke. Ba'da an takhallasa min adh kana 'abdan khalisan. Itu jadi hamba Allah Ta'ala yang benar. Hamba Allah Ta'ala yang murni. Karena sudah sifat-sifat yang untuk dunia, sifat-sifat hayawan sudah keluar, sifat syaitan sudah keluar. Jadi sifatnya itu bisa jadi hamba Allah Ta'ala yang benar. Qala hurran mimma siwa, bebas dari selain Allah Ta'ala. Wa kana linidaihi mujiba. Kalau sudah jadi hamba Allah Ta'ala ya semuanya yang Allah Ta'ala suruh di Al-Quran dia ikut. Semuanya. Dapat perintahan dari Allah Ta'ala, peringatan dari Allah Ta'ala, dia terima. Dari Rasulullah, dia terima. Ikut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadratihi qariba. Min hadratihi qariba. Fa idza qala lahu rabbuhu ya abdi, qala lahu ya rabb. Wa kana sadiqan fi ijabatihi. Sampai ada beberapa ulama kasih athar itu kalau hamba Allah Ta'ala bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hatinya lagi lalai. Lagi kasana kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah tahu artinya apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi waktu dia salat, hatinya lagi di sana ke sana ke sini. Ucapannya bicara dengan Allah Ta'ala. Saya hamba-Mu.
wahai Tuhanku, saya ini ibadah saya khususmu, tidak ada lain Tuhan lain. Tapi dia lagi fikir sama keluarga, sama hartanya, sama ini ada yang bilang sama dia kamu dusta, orang bohong itu. Bukan benar-benar ini. Karena bukan hamba Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qalbuhu ghafilun yunada alaihi kadzabta kadzabta kadzabta. Jadi waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus kita tahu artinya. Eh, di sini Syekh Al-Buti قال وفي قول ابن عطاء الله لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا إلماح إلى أن المسلم مهما أكثر من الطاعات وداوم على العبادات لا تدنيه طاعته. betul itu kadang-kadang dia fulan ahli ibadah, ahli ta'ah, bagus. Tapi Allah Ta'ala tidak terima amalnya, tidak terima ibadahnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tadi bilang jadi hijab. Jadi tutup. Allah Ta'ala tidak terima amalnya. Mungkin ria. Mungkin yang sifat tadi kita belajar. Ibadahnya bagus. Dermawan, dia dermawan benar. Tapi biar mereka bilang fulan dermawan. Jadi tidak terima. وداوم عليها لا تدنيه طاعته وعبادته من حضر. Tidak mungkin dekat kepada Allah Ta'ala kalau masih sifat seperti itu. Saya Masya Allah, salat saya full. Mungkin sama nafilah. Tapi ada rasa sombong. Ada rasa mengolok-olok kepada orang lain. Ini mereka tidak salat malam. Saya lebih afdal dari mereka. Bagus itu. Puasa, zakat, haji, semuanya. Masya Allah. Tapi ada di dalam itu semuanya tidak mungkin kamu jadi hamba Allah Ta'ala. Kamu hamba sifat yang lagi cari. Ya. فالصلاة التي يعبر بها المصلي عن عبودية الله عز وجل ثم يواظب عليها مندفعا إليها ينسب عبوديته له عز وجل لابد أن تنمي مشاعر عبوديته. Kalau kamu ini contohnya salat aja setiap hari ini maksud karena hamba Allah Ta'ala, kita hamba Allah Ta'ala, harus tambah rasa saya hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada rasa seperti itu sampai dia lihat semuanya ahli neraka, saya sendiri yang ahli surga, saya sendiri yang benar, itu berarti tidak ada manfaat dari salatnya atau ibadahnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التي احتجبت بها الحضرة إنما جعلها الله منديلا. Sifat-sifat itu yang tadi kita belajar itu jadi seperti tisu, bisa keluarin kotor yang dari hati atau dari jiwa atau nafsunya atau dari fisiknya. Itu yang hikmah hari ini. Ukhruj min awsaf basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Mungkin saya kirim ke Bu Hartina, ada ini bisa baca, kalau ada tambahan boleh. Saya kirim sekarang Bu ya. Ada di buku ya. Coba apa yang ada? Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar kau mudah menyambut panggilan yang hak dari Allah dan dekat dengannya. Coba di sini bisa ada jelas sedikit dari buku lain, coba baca. Keluarkanlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan yang tercela dengan riyadhah dan mujahadah. Baik itu sifat-sifat tercela yang lahir, seperti suka melakukan ghibah, mengadu domba, membunuh, dan merampas, maupun yang batin, seperti sombong, ujub, ria, sum'ah atau ingin terkenal, dengki, gila kehormatan, gila harta, dan sebagainya. Jauhkanlah dirimu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu,
agar kau mudah menjawab seruan yang hak. Ketika kau berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu dan menyisakan sifat-sifat baikmu, seperti tawadu atau rendah hati karena Allah, khusyuk di hadapannya, mengagungkan perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, takut kepadanya, dan ikhlas dalam menyembahnya. Maka di saat datang seruan kepadamu, wahai hambaku, kau pun akan dengan mudahnya menjawab, labbaik Tuhanku. Kau pun akan tulus dan ikhlas dalam menjawab seruan itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Kau pun akan dekat dengannya, sehingga dia akan menjagamu dari dosa, mahfud, dan memudahkan segala amalmu yang kelak akan kenikmatan hasil, akan kau nikmati hasilnya. Ada perbedaan makna antara mahfud, terjaga dari dosa, dengan lafal mushim atau terlindung Maksum. dari maksum ya. Ya, Lafal maksum terlindung dari dosa. Bedanya adalah maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa. itu Sedangkan khusus Nabi. ya, Maksum itu sedang, khusus Nabi. Tidak ada. sedangkan Ya, mahfud sebentar, sebentar. Maksum itu khusus Nabi. Berarti tidak mungkin kita bilang Syekh Fulan atau Guru Fulan maksum. Enggak ada. Maksum itu khusus para Nabi aja. Al-Isma lil Anbiya. Itu yang mungkin kita juga beda sama Syiah. Syiah bilang itu para khalifah yang mereka lihat ya kan, yang mereka lihat khalifahnya Al Hasan Al Husain, juga Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al Baqir, itu mereka lihat ini khalifah ma'sum, atau mungkin bilang Ahlul Bait, mereka bilang itu Syiah. Kita enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, kita bilang ma'sum itu Nabi aja. Orang saleh, orang wali, orang yang ahli ibadah bilang mahfuz. Lanjut Abu. sedangkan mahfud terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi tidak selamanya demikian. Saat keliru, seorang yang mahfud akan langsung bertobat. Ketahuilah, di mata ahli tarekat, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan dari suluk. Hal itu tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang diberi taufik dan bimbingan Allah untuk mengenali dirinya sendiri Ini dan lihat diberi taufik siapa Allah Ta'ala. Taufik Allah kasih ke hambanya. Ini berarti itu pilihan dari Allah Ta'ala. Tapi juga ada usaha dari kita. Contohnya yang kita sering bilang. Kalau kita mau pakai HP, mau saya telepon harus cari sinyal. Harus cari kartu SIM. Biar bisa komunikasi sama Indonesia. Kalau saya pergi ke Yaman, pergi kartu SIM Yaman. Biar bisa telepon sama orang Yaman di dalam Yaman. Ya, itu yang maksud kita harus ada dari dalam hati kita. Biar dapat atau biar cari sinyal. Saya sudah beli kartu Indonesia tapi Syekh sinyalnya susah. Terus bagaimana? Saya cari tempatnya, lihat di pojok. Ini ada usaha dari kita biar dapat sinyal. Ibadah dekat kepada Allah Ta'ala seperti ini. Harus ada dari hati kita, keinginan dari hati kita ya. Wallahu a'lam. Nah, lanjut Bu Mustaq. karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya, ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruknya. Jika tidak demikian, secara tidak sadarinya, ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci Tuhannya. Allahu a'lam. Ini mungkin yang hikmah hari ini. Besok kita masuk ke hikmah yang berikutnya minggu depan. Kalau kita hidup masih sehat, afiat insyaAllah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Hikmah yang minggu ke depan itu berturut dari hikmah ini. Karena tadi bilang ada sifat kotor, sifat syaitan, sifat hayawan. Kita keluarin biar dapat sifat itu. Tapi kadang-kadang sudah keluarin semuanya, tapi masih ridha sama diri sendiri. Itu bahaya. Yang tadi bilang juga dia tidak terasa saya salah. Seperti contoh yang kita tadi bilang. Baca Al-Quran,
Tapi kalau sendiri, Syekh, saya kalau sendiri tidak ada salah, ya betul. Kalau kalau apa namanya ini di depan guru, ya baru tahu. Ini juga nasallallahu salama wal afiyah waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Razaqana wa iyyakum al-ikhlas innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.